Kenapa WWE sebenarnya lebih baik tanpa Brock Lesnar? Yap, The Beast Incarnate, The Conqueror, si tukang suplex udah lama hilang dari peredaran. Terakhir kali kelihatan tuh pas dia kalah dari Cody Rhodes di SummerSlam tahun 2023. Dan WWE makin gacor tanpa dia. Tapi, apakah pintu comeback-nya masih kebuka? Triple H sih bilang, ya kalau Brock nelpon kita ngobrol lah. Tapi pertanyaannya, emang masih perlu diangkat tuh teleponnya? Aku punya 3 alasan gede kenapa WWE harus move on dari Brock Lesnar. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu kenapa WWE sekarang udah nggak butuh part-timer kayak Brock Lesnar lagi. Let's go! Coba kalian bayangin deh, ini tahun 2015, dan skena main event WWE itu isinya kayak reuni pensiunan. Brock Lesnar ngebantai semua orang pakai F5. Goldberg muncul buat nabrak angin, Undertaker gali-gali kuburan. Dulu tuh, Vince McMahon terobsesi banget sama legenda-legenda part-time ini. Kenapa? Karena dia nggak percaya sama bintang baru buat gendong perusahaan. Dan jujur aja ya, itu bosenin banget. Berapa kali sih kalian mau lihat orang yang sama nangkring di WrestleMania terus kayak, "Bro, kasih jatah buat yang lain dong." Fast forward ke sekarang, Triple H megang kendali kreatif dan semuanya berubah. Tiba-tiba, bintang-bintang full-time mulai bersinar. Jey Uso makin naik daun, Sami Zayn bikin semua orang baper, Elena tiap minggu teriak iya, dan Rhea Ripley semua pengen dipanggil mami sekarang. Mereka bukan cuma atraksi spesial, mereka hadir tiap minggu di Raw, SmackDown, bangun cerita, jual merchandise kayak kacang goreng. Kalian lihat sendiri kan, WWE sold out terus, MSG, London, semuanya laku keras, tanpa butuh Brock datang, terus ambil gaji gede. Momentumnya gila banget sekarang. Jadi ngapain kamu post semuanya cuma buat balikin orang yang datang setahun 2 kali? Bayangin kalian lagi di party nih, DJ-nya keren, semua orang asik joget, terus tiba-tiba ada orang nyelonong. Maksa ambil colokan Ox dan muter lagu basi dari tahun 2012. Nah, itulah Brock Lesnar kalau balik. WWE udah punya playlist baru sekarang. Masa mau di rewind lagi? Oke, ini bagian yang mulai ribet. Kalian mungkin udah denger-denger gosipnya, nama Brock sempat terseret dalam kasus hukum yang ngelibatin Vince McMahon. Aku nggak di sini buat jadi hakim, tapi satu hal yang pasti, itu bukan kabar baik. Detailnya nggak enak. Beritanya di mana-mana, Brock emang bukan tokoh utamanya di kasus ini. Vince jelas yang paling parah, tapi nama Brock sekarang udah punya tanda bintang gede banget. Dan tanda bintang itu nggak bakal hilang. Bayangin deh, kalian lagi nonton Monday Night Raw, penonton lagi hype, Cody lagi promo, terus tiba-tiba lagu Brock nyala. Yes! The Beast balik. Di Twitter langsung rame. Bukannya dia ikut-ikutan di kasus itu ya? Langsung deh moodnya drop. Sponsor mulai panik. Fans mulai debat. WWE pusing sendiri. Ngapain coba ambil resiko kayak gitu? Sekarang ini semuanya lagi adem. Acara tiap minggu keren, talentnya happy, penonton semangat. Balikin Brock tuh kayak undang tornado ke acara piknik. Dan ini nih yang lebih bahaya. Gimana kalau orang-orang di locker room pada kesel? Bayangin Jey Uso atau Gunther udah banting tulang tiap minggu, terus lihat Brock datang-datang langsung dapat spotlight, plus bawa-bawa kontroversi. Itu bisa bikin moral jadi drop banget. WWE udah bebas dari drama Vince. Masa mau narik balik semua itu kering? Gak banget lah. Tapi sabar, masih ada satu alasan lagi. Karena meskipun kita lupain kontroversinya, Brock udah bukan game changer kayak dulu. Jujur ya, Brock Lesnar tuh emang manusia super. Umur udah nyaris 50 tapi badannya masih kayak tank. Secara teori, bikin Brock kalah dari Gunther atau Braun Breaker tuh kayak booster ke skena utama. Tapi realitanya, Brock udah bukan Brock yang dulu. Yang tahun 2014 yang ngehancurin streak, udah lewat. Yang ngebanting John Cena sampai lupa hari, tinggal kenangan. Sekarang, masih serem sih, tapi pertandingannya ya gitu-gitu aja. Suplex, F5, ngantuk. Pertandingan terakhir yang benar-benar seru tuh pas SummerSlam tahun 2022 lawan Roman Reigns. Ada traktor segala, kacau banget. Sebelumnya, harus mundur ke tahun 2018 lawan Daniel Bryan di Survivor Series. Ngalahin Brock sekarang udah nggak sekeren dulu. Gunther udah jadi monster sendiri. Gak butuh menang lawan part-timer yang udah lewat masa emasnya. Braun Breaker bakal jadi juara masa depan tanpa perlu elusan dari Brock buat buktiin itu. Mereka udah keren dengan cara mereka sendiri. Dan jujur aja nih, Brock juga nggak butuh WWE. Dia mungkin sekarang lagi santai di rumahnya, berburu sambil ngakak-ngakak lihat drama di internet. WWE udah jalan terus dan itu rasanya nyegerin banget. Jadi buat apa gangguin suasana yang udah adem kayak gini? Oke, Bro, itu dia case dari aku. WWE itu lebih baik tanpa Brock Lesnar.
Bintang baru naik, bebas drama, vibes-nya fresh. Apa yang kurang coba? Tapi sekarang giliran kalian semua. Menurut kalian, Brock Lesnar mending tetap pensiun aja atau aku yang terlalu halu banget? Komen pendapat kalian di kolom komentar. Yaudah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, kan aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy, see you. Now is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love.